Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena awak jo yang di dalam Zoom ko sama-sama masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam malam ko, nikmat terutama nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu sehingga awak bisa balik sama-sama mengulang kaji awak lama awak tinggal dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat berangkaikan salam sama-sama lo awak panjatkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bacaan salawat kelak nanti di yaumil hisab kita sama-sama berkumpul je beliau di yaumil hisab nanti dan sama-sama mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Buya Amir Rizal Amir yang alhamdulillah sampai hari ko masih keadaan sehat walafiat dan masih basadio meluangkan waktu untuk kami berbagi ilmu mengulang kajian lama. Seterusnya yang ambo hormati uda-uda atau uni-uni yang ada dalam lingko dan kawan-kawan Sadono serta adik-adik Sadono. Pada malam ko awaklah masuk ke pertemuan kelima. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Buya di ampik pertemuan dan sebelumnya bisa awak ambil hendaklah 100%, separuh no bisa awak ambil dan bisa awak amalkan dalam kehidupan awak sehari-hari. Mudah-mudahan awak sama-sama bisa tergolong umat Nabi Muhammad yang bersama dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam ko awak masuk ke kaji yang kelima. Untuk itu marilah sama-sama kita dengan surahan kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Buya kita. Pada Buya kami Buya Amir Rizal Amir, kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kemudian langsung saja kepada melanjutkan pelajaran yang berlalu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ila ruhi muallifi hadzal kitab wa ila ruhi syekhina Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Khalidi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fika tahayyara. Allahumma inna nas'aluka an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana binuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa syara'a
rahimahullahu yatakallamu ala syai'in minal ma'arifi linashdil muridi hatta yudrika zalika zuqan fatakallama ala wahdatil wujud allati ufridat bita'lifi faqala al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi. Kemudian masuk pengarang rahimahullahu ta'ala berbicara pengarang atas sesuatu dari ma'rifat supaya rajin si murid sehingga bahwa memperoleh si murid akan demikian ma'rifat zuqan nisbah perasaan. Fatakallama maka berbicara pengarang tentang wihdatul wujud yang dikhususkan dengan susunannya, maka berkata pengarang al-kaunun alam semesta keseluruhannya adalah gelap. Baramulu alam keseluruhannya baramulu gelap. Wa innama anarahu bahwasanya yang menerangi akan alam yang gelap itu zuhurul haqqi nampak jelas Allah padanya alam. Dari itu famarra'al kauna siapa yang melihat alam walam yash'ad fihi dan tidak musyahadah dia akan Allah padanya alam atau di sampingnya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguh telah menyilaukan akan orang itu adanya nur dengan sebab tebalnya awan-awan alam. Sampai paham dulu ya. Alam adalah gelap. Alam adalah adamun, tiada. Bahwasa yang menciptakan alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat alam tidak nampak kekuasaan Allah, tidak tampak kebesaran Allah di dalamnya atau di sampingnya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguh telah disilaukan oleh adanya nur dengan sebab tebalnya awan-awan alam yang ada. Nah, untuk itu ya kita bawakan sebagai contoh supaya mudah untuk memahami. Ada seorang mak tua punya seorang anak perempuan bernama si Laila. Biasa dia awak hari keraya orang membuat masakan, ya, sambal, gulai, minum, makanan. Dibuatlah di si Laila dia sebab hari raya. Pas di hari raya bertamulah 3 orang ke rumah di Laila. Ke rumah mak tua tadi. Si A, si B, dan si C. Dek si A menampak hidangan banyak, tertuju tangan goreng ayam. Langsung goreng ayam kampung mungkin boyo terus lama. Dek si B memakan randang. Dalam memakan randang, iyo lama mana sama randang. Kedua-duanya disilaukan oleh lamaknya.
yang dibuat oleh si Laila. Si A disilaukan oleh lamaknya goreng ayam. Si B disilaukan oleh lamaknya sama randang. Tapi dek si C luar biasa. Lain dari yang lain. Dan nampak dek si C kue bolu. Memandang kue bolu saja tak kana dek si C. Kira-kira di malah nak mak tua memang buat kue bolu kau kat kini wah. Kue bolunya saja ndak tangguh rancak bungunya bertingkik-tingkik. Apalagi harum. Sebelumnya makan kue bolu panganala ke orang memang buat kue bolu. Apalagi sedang memakan. Apalagi setelah memakan. Itu 3 contoh. Siapa yang tidak melihat Allah pada memandang alam. Atau di sampingnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya. Telah disilaukan oleh tebalnya awan-awan alam yang menyelubungi, yang menutup mata hati untuk memandang penciptanya. Nah, itu paham ya. Nah, itu paham. Itu bagi contoh supaya mudah dipahami. Jadi si A, si B itu orang yang disilaukan. Waqad a'wazahu wujudul anwar. Tapi kedek si C tidak itu dah. Semakin nampak ciptaan, semakin dekat ke tonala. Alunnya makan lai, panganala ke si Laila. Kira-kira di mana si Laila aku kini wah. Kue balu buat tanya saja nak tangguh rancak sudah. Bertingkik-tingkik, berbungu-bungu, harum bukan main. Apalagi setelah dimakan. Apalagi setelah yang balik. Nah, itu paham ya. Kita ambil paham dulu, baru kita baca syarahnya keluar. Summa syara'a rahimahullah. Kemudian masuklah rahimahullah, maksudnya pengarang. Syekhuna Syekh Ibnu Attillah Al-Asakandari. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Ia takallamu berbicara dia pengarang atas sesuatu dari makrifat supaya rajin murid sehingga memperdapat ia murid akan demikian berikat secara zuk. Maka berbicara pengarang atas wihdatul wujud yang dikhususkan dengan susunan, lalu berkata pengarang, al-kaunu barangul alam ay al-mukawinat, seluruh ciptaan Allah, ay maujudat bi asliha, seluruh yang diwujudkan Allah dengan segala rahasianya, ala baramulu, keseluruhannya gelap. Arti gelap itu adamun mahdoh, Adam semata-mata, la wujudalahu fi nazari arbadi syuhud, tidak jenis wujud baginya alam menurut pandangan ahli-ahli musyahadah. Dan kita punlah belajar ya, bahasa sifat yang 20 dibagi pertama sifat nafsiyah, yaitu wujud. Nah, yang wujud hanya Allah. Jadi wujud sifat asli Allah. Selain dari Allah alam, sifatnya adamun ma'bah. Nah, itulah kita pelajari. Jadi selain dari Allah, sifatnya adamun. Pasti. Allah pasti wujud. Alam pasti adamun tiada. Di alam nampak ledakik ke diri awak, dibawa ke diri awak. Tidak terima di akadan kado surang doh kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Jadi yang pasti wujud mustahil untuk kita. Yang mustahil untuk awak wajib bagi Allah. Ah, itu paham. Wa innama anarahu, bahwasanya yang meneranginya alam, arti menerangi aujadahu, yang menciptakan akan alam itu adalah
zuhurul haqqi ailahwihi. Nampaknya Allah padanya alam. Contohnya, seperti nyatanya matahari pada lubang kaca. Maka tak adalah di sana kecuali wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Ta'ala. Dan dengan zahirnya sesuatu, diperolehlah sesuatu atas sekira-kira apa yang menghendaki dia akannya tabiat-tabiatnya. Dan tiadalah bagi sesuatu wujud pada zatnya. Wa iza kana zalika, kalau memang adalah seperti demikian, orang yang melihat ia akan alam, artinya sesuatu darinya alam, walam yashhad fihi, dan tidak musyahadah memandang seorang akan Allah padanya sesuatu, atau di sampingnya sesuatu, atau sebelumnya sesuatu, atau sesudahnya sesuatu, ba'alah orang faqad a'wazahu, maka sungguh telah menyilaukan akan orang itu, artinya meluputkan akan orang itu adanya cahaya-cahaya ilahi yang diperdapat dengannya musyahadah Allah ala ayyi wajhin, atas dari mana segi, dari beberapa segi-segi yang tersebut, dan telah dihijab darinya orang syumusul ma'rifah, terangnya matahari makrifat, makrifat yang disamakan dengan matahari. Dengan sebab apa terhijab? Dengan sebab tebalnya pengaruh-pengaruh alam. Artinya asar ia alam. Alam seperti awan, sahbun, jamak taksirnya adalah sahabun. Bijamiin, apa seginya maka bisa anakulan, sesungguhnya masing-masing, biar awan, ya, biar hijaz, biar awan, biar aghyar, masing-masing kesama seginya, anakulan. Ya, sebab kita tahu kalau menyamakannya ada musyabah, ada musyabah bih, ada syabah. Jadi disamakanlah awan dengan aghyar, dengan alam. Apa seginya? Sama-sama menutup. Ya. Anakulan, sesungguhnya masing-masing sama-sama menghijab barang di belakangnya. Wa asyaral musannifu, dan mengarahkan pengarang rahimahullahu ta'ala kepada demikian, kepada berbeda-bedanya keadaan orang-orang yang musyahadah pada musyahadah mereka. Faminhum, maka sebagian mereka, orang yang musyahadah memandang mereka akan pencipta sebelum yang diciptakan. Itulah si B tadi. Si C tadi kan? Si C tadi. Fa'iza waqa'a basruhu ala syai', maka apabila terjadi pandangannya atas sesuatu seperti memandang hewan, syahadah, musyahadahlah dia orang sendirinya Allah Ta'ala tentangnya hewan. Ya, Allah lah yang menghidupkan hewan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menggerakkan. Wa zuhuru fihi, dan nyatanya Allah padanya hewan. Wa anahul muhariku, sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan hewan itu, Allah lah yang mendiamkan baginya hewan, sebelum bahwa terhatar bagi hatinya keadaannya anak Adam itu, atau binatang itu tinggi, ya, atau rendah, panjang atau pendek, hingga lain-lain demikian. Itu namanya fana fil af'al. Fana, dia memandang pekerjaan Allah. Itu yang tadi. Kau mana rancak nu ke balu gua. Bungunya saja ndak tambah rancaknya tu. Bertingkik-tingkik kue balu.
Harumnya bukan tanggung. Ya, nan nampak kue balu tapi nanti kana itu namanya fana fil af'al. Fana dalam memandang pekerjaan Allah. Itu satu. Wa minhum may yushahidu zalika ba'da kulli hayawanan. Dan sebagian mereka orang yang musyahadah akan demikian sesudah keadaannya hewan. Hewan nampak dulu. Sebagian mereka orang yang musyahadah bersamanya. Ya. Sebagian mereka orang musyahadah akan Allah padanya. Ya, pada di situ adalah zaraf muttasinun. Yang diberi kelapangan bukan sorof sebenarnya. Sebab tanah tidak dimakan tempe. Karena ada istilah fihi itu, ada ba'dahu, ada indahu. Zaraf itu zarfum muttasinun. Itu diberi kelapangan bukan sabana. Tuhan tidak dimakan tempe, tapi alaik wa hadza taqribun lil afham. Ini contoh zaraf untuk mendekatkan bagi paham. Jika tidak begitu, maka ini pekerjaan yang tidak bisa diperdapat kecuali dengan perasaan. Maka nakadzalika ta'suru anhul ibarat, dan apa yang ada sedemikian untuk meringkaskan darinya ibarat atau ungkapan. Nah, kan pasti gue. Tadi kan tiga dia contohnya. Dan dua lama buat ya, adek kelamaan disilaukan oleh lamanya buatan si Laila. Dia nyujun be barang ayam, nyujun buat sembarang. Tapi nan tiba dek si ceh, ndak silaunya dong. Semakin nampak, semakin tekana, orang nama buat. Itu kira-kira paham dari. Kita ulang sekali dulu ya. Summa syara'a rahimahullahu. Kemudian masuk pengarang rahimahullahu ta'ala. Yatakallamu lagi berbicara dia pengarang. Ala syai'in atas sesuatu dari ma'rifat. Supaya rajin murid. Sehingga memperoleh si murid akan demikian ma'rifat secara perasaan. Nisbah perasaan. Fatakallama, maka berbicara pengarang atas wihdatul wujud yang dikhususkan dengan susunan, lalu berkata dia pengarang. Al-kaunu, alam, ail mukawinat, seluruh yang diciptakan Allah, ail maujudat, seluruh yang diadakan Allah bi asriha, dengan segala rahasia-rahasianya, aba baramulo, keseluruhannya gelap. Gelap dalam pengertian ai adamun mahdho, Adam semata-mata. Ada semata-mata, tiada jenis wujud baginya alam menurut pandangan ahli-ahli musyahadah. Wa innama ana rahu, bahwasanya yang menerangi yang gelap itu, artinya yang menciptakan akan yang gelap itu, akan yang adam itu, akan yang tiada itu, zuhurul haq, nampaknya Allah, artinya Allah padanya sesuatu. Seperti nyatanya matahari di lubang kaca. Di sana kecuali wujud yang satu, itu wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan zahirnya Allah pada sesuatu, diperolehlah sesuatu atas kira-kira apa yang menghendaki akannya, tabiatnya sesuatu. Dan tiadalah bagi sesuatu wujud pada zatnya. Dan apabila ada seperti demikian, maka orang yang melihat akan alam, artinya akan sesuatu darinya alam, walam yashhadhu fihi, dan tidak menyaksikan ia orang akannya Allah padanya sesuatu, atau padanya alam, atau indahu, atau di saat memandangnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, aba'ala orang itu
maka sungguh telah menyilaukan akan orang itu, artinya meluputkan akan orang itu adanya cahaya ilahi yang memperdapat dengannya nur ilahi itu musyahadah Allah atas berapa segi dari dan telah dihijab darinya orang, telah menghijab darinya orang matahari ma'rifat, artinya ma'rifat yang seperti matahari dengan sebab tebalnya awan-awan alam, artinya asar alam yang seperti awan. Jamak tafsirnya adalah sihabun. Apa seginya? Disamakan awan dengan bijami yang sama hijab menutup apa yang di belakangnya. Alam menutup mata hati, awan menutup wa asyarul musannifu, dan mengarahkan pengarang rahimahullah ta'ala dengan demikian kemana? Kepada berbeda-bedanya keadaan orang-orang musyahadah, tentang musyahadah mereka. Maka sebagian mereka, orang musyahadah mereka, memandang mereka dengan basirah mereka akan mukawin, pencipta, sebelum memandang yang diciptakan. Dan pandangannya orang atas sesuatu seperti memandang hayawan syahadah. Musyahadah dia tersendirinya Allah padanya hewan dan zahirnya Allah padanya hewan. Wa annahul muhariku, menurut pandangan batinnya Allah lah yang menggerakkan binatang itu. Allah lah yang mendiamkan baginya sebelum bahwa terkhatar baginya orang keadaan sesuatu yang dilihat itu anak Adam atau binatang atau pendek, tinggi atau rendah, hingga lain-lain demikian. Dan sebagian mereka orang musyahadah akan demikian sesudah keadaannya hewan. Sebagian mereka orang musyahadah akannya Allah bersamanya sekalian. Bersama, dan sebagian mereka orang musyahadah akannya Allah padanya. Itu adalah zaraf yang dipakai, adalah zaraf yang diberi kelonggaran, bukan zaraf yang sebenarnya. Ini hanya untuk sekedar menghampirkan bagi paham. Dan jika tidak begitu, maka ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa diperdapat kecuali dengan zuk, dengan wa makana kadzalika, dan apa yang ada sedemikian ya ringkaslah darinya ibarat kitab. Itu nan pertama ya. Kita lanjut. Atau ada pertanyaan? Tunggu dulu ya Bu ya. Tahu ada kawan-kawan jadi. kebertanya. Jadi. Kawan-kawan udah tadi adik lah selesai kaji wakci pembahasan. Mungkin di antara wawak lah mendengar penjelasan dari Ibu ya kita tadi mungkin ada keraguan atau mungkin ada sama sekali alun masuk le ke otak masing-masing. Bisa tanya langsung ke Buya. Sianan kebertanya silakan tunjuk tangan dulu. Adonan kebertanya atau mungkin sama sekali masih kalam ya, sesuai kaji saya masih kalam lah penjelasan dari Buya Wakko, atau ulang balik sekali lagi atau kawan-kawan. Yuk silakan Cu. Sini dah. Yuk. Buya Assalamualaikum Buya. Tadi tanya Buya tentang kaji wako yang di situ kan ada kalimat wahujibat anhu sumusul ma'arif bisah bil asar. Nah, dan dihijablah darinya seseorang matahari sinar ya, sinar makrifat itu ya. Iya. Sebab adanya awan yang berbekas. Itu
Putih sarungnya. Dan sebab-sebabnya kok bah. Yo ya. Putih-putih sarungnya cu. Pertanyaan wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asar itu. Ayo. Ya. Dan suhbil asar kok kuasa kok ya. Itu. Iya betul. Makasih Bu ya. Semestinya alah. Ya. Ya. Semestinya kan cahaya makrifat itu nampak adanya kekuasaan Allah. Ya. Kalau cerita tadi kan, si A nama makan goreng ayam, ya, indak nampak adanya karajo si Laila nama buat doh. Ba dia indak nampak dek tabarnya lama goreng ayam dalam perasaannya. Dek saking yang tidak takkan orang nama buatnya doh. Dek si B model itu pula semakin tabarnya lama Rasul Ranam tidak takkan ilah nama buat doh. Tapi dek si C, ya. Sumusul makrifahnya tarang, tidak terpengaruh dek rancak kue balu doh. Dek harumnya, dek bertingkik-tingkiknya, malah dek mencari itu makin mendekatkan penganannya kepada Allah. Jadi yang membuat terhijab mati makrifat adalah dengan sebab ketergantungan yang berlebihan kepada alam. Itu. Adik si B, adik si C mungkin tak matahari marifatnya tarang. Nyo tak lengah ada buatan dok. Takana kepada orang nan membuat. Jadi cahaya makrifat itu bisa hilang, bisa tertutup kalau bakal lebih pengaruh dunia di dalam hati. Makanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta yang berlebih-lebihan terhadap dunia itulah sumber dari seluruh kesalahan. Ya, jadi si A, si B, paknya tertutup. Bak dia tertutup, dia saking nasi mana memakan goreng ayam. Dia asik mana memakan rendang, tak takkan orang nama gue. Tapi dek si C, matahari makrifatnya tarang. Sehingga tidak mempengaruhi itu ba'a benar lama dari makan, ba'a benar rancaknya dicalia. Pangana tetap kepada penciptanya. Jadi yang dimaksud dengan sumusil makrifah, yang dimaksud dengan suhubil asar kok awan-awan yang mempengaruhi hati sehingga membuat butuh hati memandang Allah. Kalau sumusul makrifah, suhubil asarnya tidak kabar, waduh tidak kabar seketik. Sehingga jaleh dunia orang yang menciptakan. Itu paham ya. Jadi makrifat boleh pengaruh alam, pengaruh maujudat. Itu maka dicontohkan alam, awan bisa menutup cahaya matahari, ya. Pengaruh alam bisa menutup basirah cahaya matahari. Itu kira-kira anak Ridwan ya. Yo, makasih Bu ya, makasih Dila. Sama-sama. Kira-kira lagi bisa diterima. Iya, alhamdulillah. Ada lagi kawan-kawan yang bertanya, udah ini dia sebelum mau lanjut. Bentuknya ndak ada dulu ya, awak lanjut dulu ya. Busun ndak ada lah. Kita lanjut ya. Iya ya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Itu ya. Mimma yadulluka, sebagian dari sesuatu yang membuktikan
atas adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa menghijab Allah akan engkau darinya dengan sesuatu yang tiada wujud bersamanya, atau dengan sesuatu yang sifat bayang-bayangan bersamanya Allah. Sebagian dari bukti tanda bahwa Allah itu sangat berkuasa, Allah hijab dengan sesuatu yang tiada wujud bersamanya Allah. Yang bersifat wujud Allah, selain Allah adamun. Nah, sebagai bukti Allah berkuasa, Allah hijab engkau darinya dengan sesuatu yang tiada wujud bersamanya Allah. Nah, kita baca kedua. Mimma yadulluka, sebagian dari sesuatu yang menunjukkan akan engkau atas ada kuasanya Subhanahu wa taala, bahwa menghijab Allah akan engkau darinya. Ini khitab untuk umum manusia umum. Dengan apa Allah hijab? Dengan sesuatu yang tiada wujud bersamanya Allah. Ittafaqat maqalatul arifin, telah sepakat perkataan orang-orang ahli arifin dan arah-arahan mereka, wa wajiduhum, dan perolehan-perolehan mereka atas apa yang telah disebutkan, min, nyatalah, dari sesungguhnya suatu selain Allah adamun mahdhah, Adam semata-mata. Allah wujud mahdhah, itu Adam mahdhah. Min haitsu zatihi, dari sekira-kira zatnya sesuatu. La yusafu biwujudin, tak disifati dia alam, dia selain Allah, dengan sifat wujud bersama Allah Ta'ala. Qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian orang arifin, artinya orang yang tahqiq, mereka yang benar-benar, mereka yang berhakikat, mereka abal muhaqqiqun, telah berkata sebagian orang arifin, apa katanya? Engganlah orang-orang yang berhakikat bahwa musyahadah mereka akan selain Allah. Kenapa? Lima haqqahum bihi, sudah mereka Allah dari memandang qayyumiyahnya Allah, berdiri sendirinya Allah, wa ihatatud daimumiyah, dan meliputi kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang hakikat enggan musyahadah selain Allah. Sehingga keluar ungkapan mereka, ma fi qalbi ghairullah. Itu kan? Ma fi qalbi ghairullah. Kenapa mereka enggan? Karena mereka yakin, mereka sadar sesadar-sadarnya, selain dari Allah, sifatnya adalah adamun mahdhah. Yang bersifat wujud mahdhah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a kauni mazukira, dan serta apa yang disebutkan, dan serta keadaan apa Adam itu alam, dan sifat Adam tadi, bahwa hijabun anillahi ta'ala, maka dianya merupakan hijab ta'ala. Ya, tidak musyahadah mereka di saat memandang mereka bagi alam, kecuali yang dia pandang dianya alam. Wala yusahiduna mukawwinaha, dan tidak musyahadah mereka, tidak memandang basirah mereka akan penciptanya alam. Ma'anaha la wujudalaha, serta sesungguhnya alam ta'ala tiada alam. Wal wujud, dan wujud sebenar wujud,
bahwasanya wujud adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa maka inilah dari sesuatu yang mengendaki dari sesuatu tercengangnya pengarang, kemudian menyebutkan pengarang akan dalil-dalil yang menunjukkan atas sesungguhnya pekerjaan tidaklah sepantasnya bahwa terhijab Allah dengan demikian alam, wa inna anna ahtijaba bihi, bahwa sesungguhnya hijab dengannya itu hanya orang-orang yang awam. Jadi Allah hijab itu dengan alam, sementara alam itu sifatnya ada munmadha. Itu membuktikan Allah itu berkuasa. Sebenarnya kan tak mungkin tidak. Adamun bisa mengijab wujud kan tak mungkin tak. Si hudus mengijab sekadim tidak mungkin tak. Si makhluk mengijab sekali tentu tidak mungkin tak. Tapi Allah memperlihatkan kekuasaannya, ana tidak mungkin itu Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan Allah menghijab itu adalah merupakan satu nikmat untuk Allah. Ya, Allah hijab Allah itu merupakan satu nikmat. Kita ulang sekali lagi ya. Mimma yadulluka, dari sesuatu yang membuktikan ala wujudi qahrihi, atas ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa menghijab Allah akan engkau darinya. Ini khitab untuk orang umum, untuk umum manusia. Dengan apa dihijab? Dengan sesuatu yang tiada wujud bersamanya Allah. Ittafaqat, sepakat perkataan orang arifin dan arahan mereka dan perolehan mereka atas apa yang disebutkan. Nyatalah sesungguhnya apa yang selain Allah itu alam, adamun mahdhur, adam semata-mata. Sedangkan Allah wujud mahdhur. Min haitsu zatihi, dari sekira-kira zatnya alam. La yusafu, tidak bisa disifati alam dibanding dengan wujud bersama Allah Ta'ala. Wala ba'dul arifin, berkatalah sebagian orang-orang hakikun, enggan orang yang berhakikat, orangnya sudah tahqiq mereka, bahwa musyahadah mereka akan selain Allah. Kenapa? Lima haqqaqum bihi, karena sudah tahqiq mereka dengannya Allah dari musyahadah qayyumiyahnya Allah, berdiri sendirinya Allah. Wa ihatatid daimumiyah, meliputi kekalnya Allah. Wa ma'a kauni ma dzukira adaman, dan serta keadaan Adam, maka dianya menjadi hijab dari Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya manusia tidak musyahadah mereka, tidak memandang mereka dengan batin mereka di saat memandang mereka bagi alam, kecuali yang dia pandang alam, dan tidak musyahadah mereka, tidak memandang batin mereka akan penciptanya alam, serta sesungguhnya alam tiada wujud baginya alam, dan bahwa wujud ialah baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dari apa yang mengendaki darinya tercengangnya pengarang. Kemudian menyebutkan pengarang dalil atau bukti yang membuktikan atas suanya pekerjaan tidaklah sepantasnya bahwa terhijab Allah dengan demikian alam. Wa inna ma'lis jabihi, bahwasanya terhijab dengan alam itu bagi orang-orang awam. Ya, jadi boleh kalau Syanu tadi orang awam tuh si A aja si nampak adanya pencipta. Itu kira-kira hikam selama kedua malam ini ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan, ada ragu atau non susah untuk dipahami.
Terima kasih Buya lah sampailah 2 kaji wak malam ko Buya ya. Hikmah yang kali Iyalah balik. dua je. Menyatakan bahwa salah satu Allah itu menunjukkan kekuasaannya yaitu dengan manusia ni dari sesuatu yang tak ada. Itulah inti betul. dari. Itulah inti kaji untuk hikmah dan kalimah balik ko ya Buya. Mungkin di antara awak sadua risiko mungkin ada yang masih ragu atau mungkin cara nogo dalam kehidupan nyata awak ko balah kira-kira model nan bisa selama noko nalah pernah awak alami. Kena dulu kawan-kawan dan ke bertanya. Sukri, bertanya ko tu bago. Ya Kuri. Yo, jadi silakan Kuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dia. Yo Kuri. Uncu, kau tangan uncu masih naik ya? Yo. Tak turun tak aku. Aneh uncu. Anu ya, ambo agak ragu memahami menyikapi hikmah yang iko karena yang ambo pahami kan di satu sisi hijab itu terhijabnya awak dari musyahadah Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk orang awam. Tapi di sisi lain di siko kan Sahibul Hikam mengecen bahwa itu adalah dalil atau petunjuk atas maha kuasanya Allah taala. Jadi apa pasan sebenarnya? Karena di satu sisi kalau di hikmah-hikmah sebelumnya kan ada pula yang mengecen bahwa untuk arifin sebenarnya sakit jo sanang itu sama saja. Mendapat nikmat atau mendapat cobaan sama-sama saja bagi orang arifin. Jadi dalam konteks itu, ambo kadang-kadang berfikir tadi tak tutup jo indak tak tutup, mungkin bagi orang arifin jo sama saja pula. Karena itu kedua-duanya adalah dalil bagi maha kuasanya Allah. Iya. Apa salah ambo berfikir ya? Tidak salah tu. Ya. Tapi tadi kan ini adalah kitab untuk orang awam. Manusia umum kan ada itu. Iya. Kok dek manusia nan disebutnya khawas, ya kan? Enggak ada itu dah. Enggak ada itu dah. Enggak berarti enggak sama dah. Enggak sama kok mimaya dulu kok untuk orang umum. Jo untuk orang khusus. Sebab ada itu. Dia orang khusus tapi tidak sama saja. Kan itu tahijab tidak tahijab sama saja. Ya. Kalau daerah umum apa bedanya? Sebab orang-orang arifin nyo musyahadah enggan bermusyahadah kepada selain Allah. Benda itu. Jadi tidak sama ada mimma yaduluka ala wujudi qarihi subhanahu wa ta'ala an hajabakan bimailah menjadihu untuk manusia umum juga untuk manusia khusus tidak sama ada. Beda. Ya. Jadi tetap saja hilangnya hijab itu adalah tujuan awak berusaha untuk terhilangnya hijab ya. Oh betul. Biarlah kaji di bawah. Kalau orang-orang nala arifin ini udah itu tujuan. Biarlah kaji di awal dulu. Kalau si Ubat, tujuannya nak dapat surga. Takut neraka. Kalau semurid nak terbuka hijab. Iya semurid kan. Kalau si arifin tak dua tu kan. Iya. Tak dua lagi tu dah. Itu contohnya beda. Ini tidak masalah waktu buka hijab dan tutup hijab tak perlu, tidak ada masalah. Nah, sehingga keluar ungkapan-ungkapan mereka itu kan
Aku sembahmu ya Allah, bukan takut di nerakamu, bukan harap di surgamu. Nah, cuma bahasa ada rindu cita kasih kepada engkau. Karena nyo memandang nyo tidak berhak untuk menerima, nyo tidak berbuat. Nyo la haula wala quwata billahil aliyil azim tu memanglah boleh adanya. Ada lah boleh je tapi bertanding baru. Lu boleh separana. Di mana awak minta upahnya tidak merasa berbuat. Nah, itu bedanya. Jadi hikmah awak yang sebentar ikut tampaknya semacam informasi ya, bukan arahan. Jadi mau ke Sembo. Kalau yang sebelumnya informasi ya. Saya informasi saja ya, bukan berarti pengarang mengarahkan awak agar berusaha atau menuju untuk hilangnya hijab, membukanya hijab. Kalau tujuan akhirnya kan sebenarnya bukan itu kalau cerita Buya yang betul. Ayo, ya, makasih banyak Buya. Bagi si Arifin ya. Kalau bagi si Arifin. Iya. Kalau bagi si murid itu tujuannya. Ayo. Assalamualaikum ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam ya. Kau melanjutkan yang ditanyakan di Sukri Sabantago ya. Jadi artinya ya di dalam hikmah wakiniko ada 3 titik gitu ya. Jadi artinya bagi orang arifin inyolah melewati batasan hijab itu. Makanya tidak ada di inyo istilahnya hijab dan tidak terhijab itu karena telah lewat itu ya. Iya betul. Bagi si murid baru yang persoalannya di hijab itu gitu ya. Itu. Iya. Itu sekedar apa saja minta penjelasan amanatin suka si murid maksudnya Bang. Iya. Si murid termasuk si mubat. Iya. Ayo cocok Buya Asdi untuk menyimpul-nyimpul. Buya Asdi ya. Wak lanjut lah tadi ada orang menunjuk. Awak istilahnya model. Dia ada yang bertanya. Ayo ya. Ada yang bertanya macam nunjuk tangan. Ya si adik kita Dr. Zulkifli juga nampaknya tangan. Masih ada. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang ditanyaan adalah talaluan ya. Cuma dalam hal pembahasan hikmah yang kesekian kan yang akan menghijab awak adalah barang yang mumkinul wujud. Iya. Sementara yang menampakkan mumkinul wujud sebagai hijab bagi awak kan zat yang wujubul wujud. Iya. Dan posisi mumkinul wujud itu dijadikan oleh Allah kawa sebagai kalau model itu bantuannya Buya, awak memisahkan antara posisi mumkinul wujud itu sebagai nikmat dengan posisi awak yang harus mencari wujubul wujud ya. Iya. Saya kira itu mungkin yang masih takalam dia Bu ya. Ulang pertanyaannya balik. Yang akan menghijab awak kan barang yang mumkinul wujud, barang yang mungkin ada, mungkin indah ada. Malaisa bimaujudin. Iya, barang kan yang Adam ya. Bayang-bayang. Iya, bayang-bayang enggak ada dong. Nah, yang alam itu kan mungkin bayang-bayang ke hijab itu enggak mungkin. Betul ya. Yang alam itu kan sesuatu yang mungkin adanya ya. Iya. Nah, kini awak akan mencari zat yang di saat awak akan mencari zat yang wajib wujud, Allah coba menghijab awak dengan barang yang boleh saja ada, boleh saja indah. Iya. Allah menghijab itu kan sebuah nikmat untuk manusia. Iya, di samping memperlihatkan kekuasaannya ya.
Ya. Betul ya. Kini Hmm. ba'a caro kita untuk memisahkan antara nikmat yang Allah agihkan kawa untuk mencaliakkan perkasa Allah, tujuan posisi awak untuk mencari zat nan wajib wujud ya. Iya. Lah, Saya kira itu itu pertanyaannya. Allah hijab awak dia sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak. Dia yang sifatnya bayang-bayangan alam. Tujuan Allah menghijab, ya, itu Allah memperlihatkan bukti kekuasaan Allah. Bahasa Allah sifat qahar. Allahnya hijab awak. Ya, sehingga sudah terhijab awak. Kemudian kita wujud anak lepas dari hijab kan itu ya. Barang awak dari hijab. Jalan ke ditampu kan model itu. Saya kira itu ya. Kan sekira model itu. Untuk lepas dari hijab, ya tentu bak cerita tadi juga. Kalau bagi si Arifin tentu tidak ada masalah. Nyola lepas dari situ kan. Nah masalah tentu bagi si murid dan memang kita disuruh, kita disuruh mencari, berusaha meminta supaya hijab itu dibukakan oleh Allah. Bahkan itulah rahasia dari para mursyid-mursyid. Ya. Kenapa murid kau ditawajuhkan, disuluhkan? Hakikatnya adalah doa mursyid kepada muridnya supaya hijab kau terbuka. Memang kita disuruh berusaha supaya hijab kau terbuka. Bukan tidak disuruh. Caranya supaya hijab terbuka kan ada itu. Tentulah bakal jiwa tadi juga kan. Perlu riadah, perlu latihan, perlu sumusil ma'rifah. Justru itulah mengko ada latihan-latihan riadah. Sebenarnya hijab itu bisa saja terbuka kalau Allah ingin, kalau Allah mau. Tapi secara biasa ia disuruh gitu. Ada istilahnya tahalli, tajalli. Model itu. Iya. Bagi si abid, si murid, kalau nanti si Arifin malah lebih kan. Ada masalah. Betul. Cuma bagi kita nan bersifat abid, bersifat murid, ia disuruh berusaha. Disuruh berusaha melatih diri, menyandarkan diri, bermohon kepada Allah supaya dapat bimbingan. Bila ada baju tadi, tidak tukang kaji bersih doa. Hakikat tawajuh adalah doa mursyid kepada para murid. Doanya itu benar doa. Ya Allah bukakan hijab kepada murid-murid. Itu benar. Iya. Itu kira-kira jawabnya. Terima kasih banyak, Bu ya. Iya. Cik Lai boleh ya, Hadila? Aduh, Cik Lai, boleh siapa? Jadi. Syukri. Siapa ya? Syukri lah. Syukri. Kalau dipakai hikmah yang awal-awal arih nafsaka mimma dominalaka petang tu, itu tidak sampai di sekolah ya, Bu ya? Tidak ada. Ya, dan hikmah kepada petang tu arih nafsaka mimma dominalaka, bahwa ya apa namanya, iko kan nikmat Allah pula terbukanya hijab iko. Sesuatu yang dijanjikan Tuhan pula. Jadi berusaha terlalu keras ingin memastikan untuk terbukanya hijab itu, apakah itu indak berlawanan dengan hikmah yang dulu itu. Sebentar, hikmah yang ke mana?
Arif nafsaka mimma domina laka linafsika gairuka. Iya. Ijtihaduka fima domina laka. Iya. Wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi basiratika. Itu redaksinya. Iya. Mati-matian engkau, ya. Iya. Mati-matian engkau berusaha, rezeki yang sudah dijamin Allah untuk engkau, sementara menyia-nyiakan engkau apa yang dituntut dari engkau, itu tanda-tanda padamnya basirah engkau. Ya. Itu kan jale-jale dikecian dominat ma itu kemambar rezeki makasih. Ya. Itu secara khusus rizki rizki duniawi ya, atau termasuk pula rizki dibukakan hijab itu ya. Anda maksud ada. Itu memang ada khusus untuk rezeki. Coba ada ujung ayat. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illallah Allah rizqaha. Ada kerenahnya di belakang menunjukkan itu khusus untuk rezeki dunia. Kan ada di belakang ayat di belakang kata-kata dulu di kuluhun saran kedua kan ada. Iya. Jadi yang dituju di situ memang rezeki dunia. Arat itu maksudnya. Iya. Mendapat kak dulu kerenahnya. Wallazina jahadu. Kan jahadu istilahnya kan? Itu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Disungguh itu mujahadah bagaimana buat sungguh. Tadi ijtihad juga kan? Ijtihad juga sungguh saja. Cuma beda redaksinya sama-sama masdarnya. Nanti ijtihad juga masdar. Jahadu fi'il madi kan? Jadi kalau ijtihaduka fima dominalaka itu memang khusus untuk rezeki dunia. Jadi untuk rezeki ke akhirat, iyo bersungguh-sungguh awak iyo. Ijtihaduka fima dominalaka. Ya wa taksiruka fima tuliba minka. Dalilun alantimasi basiratika. Iya lah Bu ya, makasih banyak Bu ya. Iya. Lah, ada je lagi kawan-kawan atau kita lanjut. Tak ada lagi. Bentuknya tak ada ya. Tigo saya lah ya. Santai, serius, sukses. Iya. Tigo A kemudian asah, asih, asuh. Iya. Mana rancang redaksi kalimatnya rancang. Awak di lamu juga ngaji itu susah. Itu tujuan awak Bu ya, mengaji di lamu tujuan awak. Nak mudah dipahami. Iya Bu ya. Kaji ni tambah barik Bu ya. Iya lah tambah tinggi kaji ni Bu ya. Tambah barik. Iya. Yo. Ada je lagi. Lanjut. Masih ada? Tak ada bentuknya Bu ya. Kita lanjut lah Bu ya. Sikit lagi Bu ya. Ya, tadi di bawah summa zakara kemudian menyebutkan pengarang adillah akan bukti-bukti dalil-dalil tadullu yang menunjukkan ala anahu atas sesungguhnya pekerjaan la yang bagi tidaklah sepantasnya bahwa terhijab Allah dengan demikian alam dan bahwa sejak dengannya itu hanya bagi orang umum. Lalu kaifa mana mungkin diterima oleh akal, mana bisa mungkin tergambar di dalam akal bahwa menghijab akan Allah itu sesuatu, padahal ianya Allah lah yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Kaifa yatasawwaru mana mungkin ayyuhjibu syai'un
bahwa menghijab akan Allah itu sesuatu dan dianya Allah zahir pada tiap-tiap sesuatu. Kaifa yatasawwaru, mana mungkin bahwa menghijab akan Allah sesuatu yang ianya Allah itu zahir di dalam tiap-tiap sesuatu. Panjang ke bawahnya ya. Nanti baca itu dulu. Mana mungkin bahwa menghijab akan Allah itu sesuatu, sedangkan ia Allah itulah yang menzahirkan akan tiap-tiap sesuatu. Bagaimana gambaran Allah menzahirkan sesuatu? Bima asyraku alaihi, dengan apa yang cemerlang atasnya Allah, nyatalah dari nur wujud. Wa qad kana fi zulmatil adam. Sungguh adalah sesuatu itu, alam itu pada kegelapan adam tiada, sebagaimana yang telah berlalu. Maka dengan zahirnya Allah pada sesuatu, zahirlah sesuatu. Dan apabila ada zahir sesuatu tergantung di atasnya Allah, maka mustahillah bahwa menghijab sesuatu akannya Allah, sehingga bahwa ada Allah itu tersembunyi tidak nyata. Wa innal izhar, karena sesungguhnya zahir, innama yufidu, bahwasanya diambil faedah la zahir yang menzahirkan, la khafa'uhu tidak tersembunyinya. Kaifa yatasawwaru, mana mungkin bahwa menghijab akan Allah sesuatu yang ia padahal ia Allah zahir pada tiap-tiap sesuatu, sehingga mengambil dalil di atasnya orang berdalil dengan sesuatu. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq, bakal memperlihatkan kami akan mereka itu, akan tanda-tanda kebesaran kami pada setiap penjuru, bahkan pada yang ada di dalam diri mereka, sehingga nyata bagi mereka sesungguhnya yang hak itu memang hak. Dan demikian karena sunnya asar bekas menunjukkan atas yang membekaskan, dan dikenal oranglah dia dengan ini. Maka inilah makam orang yang beralasan, orang-orang yang lemah. Kaifa yatasawwaru, mana mungkin bahwa menghijab akan Allah sesuatu yang ia padahal ianya Allah zahir, nampak dalam tiap-tiap sesuatu dengan zatnya, sebagaimana mengatakannya ahlu syuhud, atau dengan baik sifatnya, atau dengan baik asmanya. Zahir pada tiap sesuatu dengan zatnya, atau dengan baik sifatnya, atau dengan baik namanya, seperti berkata ahli hijab, fal asya kulluha majalin wa muzahin li zuhuri ma'ana asma'ihi. Maka sesuatu alam keseluruhannya aba ala baramullah, tempat menyatakan, tempat menzahirkan bagi makna-makna namanya Allah, yang dianya nama-nama itu terperinci makna-makna sifatnya. Maka zahirlah pada hali izah orang gagah berkasa, keadaan Allah itu mu'izzan. Allah itulah yang perkasa. Dan pada orang-orang hina, keadaannya terasalah Allah lah yang menghinakan. Wafil ahya, dan pada orang hidup, nyatalah olehnya makna namanya Allah, memang Allah lah yang menghidupkan. Dan di saat tercabutnya arwah dari tubuh, nyatalah makna namanya Allah, memang Allah lah yang mematikan. Dan di saat mendapat pemberian, terasalah olehnya makna nama Allah Al-Mu'ti, memang Allah lah yang memberi. Indal mana, dan di saat tidak memberi,
Nyatalah makna namanya Allah Al-Mani, Allah yang tidak memberi atau Allah yang menghalangi. Wa inda ifadatil fadl, dan di saat melimpahnya kurnia Allah, nyatalah makna namanya Allah Al-Karim yang mulia. Dan di saat terkabulnya doa, nyatalah makna namanya Allah Al-Mujib yang memperkenankan. Dan di saat terbebasnya dari ikatan, dari perolehnya manfaat, nyatalah makna namanya Ad-Dar An-Nafi'. Allah lah yang memberi mudarat, Allah lah yang memberi manfaat, hingga lain-lain demikian. Di saat mematikan, terasalah Allah yang mematikan. Di saat menghidupkan, Allah lah yang menghidupkan. Tubuh hendakkah bisa hidup doh kalau tidak ada nyawa di dalam tubuh. Nyawa tidak akan bisa hidup di dalam tubuh doh kalau tidak Allah titipkan sifatnya yang bernama Hayyun, sifat ma'ani, sehingga hiduplah nyawa di sekujur tubuh dengan hayatnya Allah. Mata tidak bisa mencari doh kalau tidak ada nyawa di dalam tubuh. Nyawa tidak bisa mencari di mata doh kalau tidak Allah titipkan sifatnya yang bernama Basir. Nyawa tidak bisa mendengar di telinga doh kalau tidak Allah titipkan sifatnya yang bernama Sami'a. Itulah ketujuh-tujuhnya sifat ma'ani dan tujuh. Jadi bagi mereka dalam model itu lah duduk mana ke diri situ. Ada awak sekadar membaca baru. Sekadar baca itu baru. Bagi mereka kok memanglah situ mana duduk ke diri. Tubuh dia tidak bisa hidup doh kalau tidak ada nyawa. Nyawa tidak bisa hidup doh kalau tidak dihidupkan oleh Allah. Tidak hidup nyawa di tubuh doh kalau tanpa dihidupkan oleh Allah. Hanya baca ketujuh-tujuannya yang memantap di hatinya. Itulah orang-orang Allah dapat ke Tuhan. Orang-orang arifin. Ada awak masih ragu-ragu juga baru tayun tendak juga baru. Ya bah, itu tingkatan awak baru. Jadi tidak mungkin Allah itu dihijab. Sedangkan Allah sendirilah yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Ya. Kemudian mana mungkin Allah dihijab? Allah itu zahir pada tiap-tiap sesuatu. Kita ulang sekali lagi dulu ya. Kaifa yatasawwaru, mana mungkin atau mana tergambar dalam akal atau mana mungkin bahwa menghijab akan Allah itu sesuatu yang ianya Allah itu menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Adik menzahirkan, adik ada tambah mazid satu huruf af'ala. Ya, alam itu pada zulmatul adam, pada kegelapan adam tiada, sebagaimana yang telah berlalu. Fabi zuhurihi, maka dengan zahirnya Allah pada sesuatu, zahir kalah zahirlah dia sesuatu. Bila ada zahir sesuatu, nampak sesuatu, ada sesuatu itu terwakaf atasnya Allah, tergantung di atasnya Allah, maka mustahillah bahwa hijab sesuatu akannya Allah. Sehingga bahwa ada Allah itu tersembunyi tidak nyata. Wa innal izhar, sesungguhnya menyatakan bahwasanya dia bil faedah zahirnya orang yang menzahirkan, la khafa'ahu, bukan tersembunyinya. Kaifa yatasawwaru an yuhjibahu syai'un, mana mungkin bahwa hijab akan Allah itu sesuatu dan ianya Allah zahir pada tiap-tiap sesuatu, sehingga beralasanlah di atasnya orang yang beralasan dengan sesuatu, sebagaimana kata Allah Ta'ala, sanurihim, bahkan memperlihatkan kami akan mereka
tanda-tanda kebesaran kami pada pandiat penjuru, pandang jauh melayangkan, itu namanya. Wa fi anfusihim, pandang detik batukian batakuan ke kepala jantung. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga nyata bagi mereka sesungguhnya yang benar itu memang benar. Dan demikian karsanya bekas menunjukkan atas yang memberi bekas. Dapat yang membekaskan dan dikenallah dia dengannya. Maka inilah makam tingkatan orang yang beralasan, orang yang lemah-lemah. Kaifa yatasawwaru, mana mungkin bah mijak bahkan Allah itu sesuatu yang ianya Allah sesuatu nyata pada dalam tiap-tiap sesuatu dengan zatnya, sebagaimana mengatakannya ahli syuhud, atau dengan baik sifatnya atau semuanya sebagaimana mengata ahlul hijab. Maka sesuatu keseluruhannya alam ini adalah tempat pembuktian, tempat nyatanya Allah Ta'ala, tempat menzahirkan bagi zahir makna nama-namanya Allah, yang ianya terperinci makna-makna sifatnya Allah. Maka zahirlah, nyatalah bagi orang yang merasa gagah, keadaannya Allah lah yang gagah, bukan dia yang gagah, dia hina. Dan pada ahli hina, keadaannya dialah yang hina. Dan pada menghidupkan, terasa olehnya namanya Allah lah yang menghidupkan. Dan di saat tercabutnya roh dari tubuh, nyatalah makna-namanya Allah, Allah yang mematikan. Dan di saat apa dapatnya pemberian, nyatalah bagi orang itu namanya Allah, memang Allah lah yang memberi. Manusia hanya alat. Ya, itu makanya kekajian Pak di bawah sebelum terasul Allah nak memberi, jangan ambil dulu itunya di bawah tangga. Kan ada kaji petang. Wa indal mana, dan di saat tidak diberi, nyatalah makna namanya memang Allah lah yang amaniyat, bukan orang tu cekik. Ya, dewa kan orang pun nampak. Ada orang kendak. Allah belum menggerakkan hatinya untuk bagi dan akhirnya orang mengenal. Ada orang tak cekian ku. Kalau itu tapi dandam je kawan. Tapi kalau kenal awak madok tu tak ada masalah. Badan ku salang dan diciptian ku banyak awak. Cekian ku. Tapi kalau awak tak memandang ku, memandang Allah belum menggerakkan hatinya. Allah al-mani, Allah al-adarkan kena kebainya. Wa inda ifadatul fadl, dan di saat melimpahnya kurnia pemberian Allah, nyatalah makna nama Allah Al-Karim. Dan di saat terkabulnya doa, nyatalah makna nama Allah Al-Mujib, yang memperkenankan. Dan di saat tertolaknya kebenaran, tercapainya manfaat, nyata nama Allah Ad-Dar An-Nafi', Allah lah yang memberi mudarat, Allah lah yang beri manfaat, hingga lain-lain demikian. Kadang melampatkan bagaimana hati akan cemerlang selagi gambaran dunia terukir di hati. Paham ya? Selagi ada aja selain Allah yang mudarat, yang memberi manfaat. Kaifa digoleh ke bawah. Ada pertanyaan? Ada kaifa 2 3 lagi ke bawah ya. Aduh, ya. Aduh, iya. Ayo jadi. Iko. Ya, makasih Dila. Iko takai jo hikmah nanti ko buah ko ya. Iko kan kalimat no hampir-hampir sama tu ya. Wa huwal ladzi azhara. Iya. Bagaimana akan tergambar ada menghijab akannya Allah sesuatu, dan dia yang lebih zahir atas setiap ya. Kaifa yatasawwaru, mana mungkin bahwa sesuatu. Yang kedua kan wa huwal ladzi zahara. Yang ketiga, kalau yang pertama al-zahara, menzahirkan. Wa huwal ladzi zahara lu belia. Ya. Dan dia fi'il madi. Dan dia fi'il madi. Cuma fi'il madi ini dia bab if'al, af'ala.
Nah, maksudnya mereka menzahirkan. ya. Mana nang tigo ko beda no sama nano ya. Itu. Dan masalah Kalau menzahirkan azhara menzahirkan, menampakkan, Allah tampakkan, Allah zahirkan tiap-tiap sesuatu. Allah adukan dari ndak kepada ado. Kemudian yang kedua, zuhara bi kulli syai'. Allah tu nyatu pada tiap-tiap sesuatu. Sehingga kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kami perlihatkan tanda kami pada setiap penjuru, pada tiap-tiap sesuatu, bahkan dalam diri mereka. Kalau yang ketiga, Allah itu kalau yang tadi zahir pada tiap-tiap sesuatu. Kalau yang ketiga, zahir dalam tiap-tiap sesuatu. Yo ya. Jadi inti kajian nanti go buah ko beda no sama nano ya inti kaji ni. Beda no kan betul. Ya. Pertama, mungkin Allah tu dihijab oleh alam. Kan itu tu. Ianya Allah lah yang menzahirkan alam. Yang menzahirkan itu, yang menciptakannya. Ma asraqa alaihi min nuril wujud. Gambarannya Allah menzahirkan dengan apa yang cemerlang akan sesuatu jadilah dari nur wujud. Nyo Adam dulu diwujudkan ya Tuhan. Dan kedua, mana mungkin dihijab Allah oleh sesuatu. Allah itu nyata pada tiap sesuatu. Sesuai dengan firman, kami perlihatkan kepada mereka tanda kebesaran kami pada setiap penjuru. Bahkan yang ada di dalam diri mereka. Dan ketiga, Allah itu zahir dalam tiap-tiap sesuatu, apakah melalui zatnya, sifatnya, atau asmanya. Kalau menurut ahli hijab, alam kok keseluruhannya tempat menyatukan, tempat menzahirkan makna-makna nama Allah. Jadi bedanya kalau azharun yang pertama menzahirkan atau menciptakan. Gambar kalau menzahirkan bima asraqa alaihi. Tadinya gelap dengan apa yang cemerlang asalnya dari nur wujud. Jadi azharun yang pertama menzahirkan, menciptakan, menampakkan jadi dua makna. Zuharun yang kedua, zuharu juga fi'il madhi tapi tidak mazid dah. Mujarad nyata ya Allah pada tiap sesuatu. Ketika Allah merinci yang duri dadok bilul, Tuhan Allah merinci yang duri awu, nampak kekuasaan Tuhan. Kemudian ada zuharun yang terakhir, mana mungkin Allah dihijab, Allah itu nyata dalam tiap-tiap sesuatu. Di saat dapat merasa bahagia, masuk berasa gagah perkasa, dan nampak di situ sifat Tuhan bukan sifat Tuhan yang gagah. Di saat merasa kuih, dan nampak Tuhan Allah dan kuihnya lama. Di saat berilmu, dan nampak berdohnya dan takana Allah yang berilmu. Itulah ketujuannya sifat mani dan tujuan tadi. Itu pahamnya. Kalau azharun yang pertama menzahirkan atau menciptakan. Bagaimana gambaran banyak kan taswir tuh. Bagaimana gambaran menzahirkan dengan apa yang cemerlang atas sesuatu itu nyatalah dari nur wujud. Nyu Adam dulu. Diwujudkan ya Tuhan aku. Waktu karena fil Adam. Nyu dulunya Adam. Sebagaimana yang telah berlalu. Kalau yang kedua, zahir pada tiap-tiap sesuatu. Lenamu memandang alam kau nampak kebesaran Tuhan. Alam terkembang jadi guru kan itu ya. Kan betul-betul orang tua. Kalau siku sanurihim ayatina fil afaq. Kemudian zahir dalam tiap-tiap sesuatu. Itu bisa melalui zatnya, menurut ahli musyahadah, atau dengan baik sifat asmanya menurut ahli hijab. Itu bedanya ya. Makasih banyak. Azharu bukan af'al tabdil. Ya, azharu fi'il madhi. Madhi satu huruf. Ya. Iya.
Terima kasih Oleh banyak kawan-kawan. Buya. Iya, ya. Izin Ada Buya. ya ada lagi. Ya. Jadi silakan. Modelku ya, ketika kalau di awak yang punya jabatan lah gitu ya, Iya. nampak bawahan awak buat salah. Iya, Yang betul. kalau berada pada posisi kata-kata ceko tu bahwa yang menghinakan anak buah awak ceko tentu Allah tuh ya. Tegeliciknya kan mudil. Kan ada kata-kata Seketik mana muzil. jangan menghina lah. Labianlah pada menghina tu. Labianlah pada menghina tu. Seketik mana menghina tu. Dia tim pada itu seketik lain. Ketika nyoba buat salah model tu ya. Iya. Itu kan harus mau hukumnya tuh ya. Iya. Sementara Allah bersifat jo pemaaf. Cara membedakan iko wilayahnya syariat, iko wilayahnya tasawuf gitu ya. Iya. Ketika anak buah salah tentu harus hukum. Tentu harus hukum ya. Gitu. Iya dihukum dia Wak. Jadi ada makannya ya Wak. Andai sementara Allah kan menyuruh memaafkan ya. Oh ya udah salah pang kemana kaji lah. Lapang cara menunjuk ya. Nah, orang kau lah jadi bersalah, ya kan? Iya ya. Kalau semestinya orang kau kan dihukum, diagih pelajaran, kan itu. Iya. Iya ya. Kini dakwah Allah Taala menyuruh memaafkan. Betul. Iya betul jadi ya. Jadi masalah. Andai kata tidak dimaafkan dong. Andai kata hukumnya. Tetap salah awak itu. Apakah salah awak dari sisi itu gitu ya? Tidak salah awak di malu salah dia Wak. Tidak salah dah. Gitu. Tidak salah awak dah di masalah Wak. Iya kan harus dimaafkan ya. Iya dimaafkan. Tapi dimaafkan kau jadi lo sampai. Maaf tu kan tak lawe mana lokasinya kan tak lawe mana wilayahnya maaf tu dong. Oh gitu. Ya dididik harus dididik, tak mau langsung dimaafkan. Sedang kali dididik lah dia maaf dia lain tak juga. Apalagi kau dimaafkan sampai tu kan. Iya. Ayo makasih banyak syariat, ya. Hanya ujung-ujungnya betul kok. Syariat menyuruh awak mendidik kan betul. Kalau ada Nabi tak betul itu udah dibayar orang dia wajib batunya bayar juga doa. Lalu sampai sini dah awak lah. Ujung-ujungnya kan kaya ambil kau tu. Iya betul ya. Tapi dah awak lebih sama dari itu lah. Kalau kita baca sifat Nabi, ayolah sini ada Nabi kan. Di ludahnya ada orang. Ayo nak paling dulu mama pas bagian. Ia ujung-ujungnya kekian bekot. Tapi awak wilayah awak harus sampai kian menah. Oh gitu ya. Itulah makam aulia, makam nabi-nabi, makam rasul-rasul itu. Jadi ya. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Alah jam berapa? Benar Dila. Alah aduh ya, maksudnya tak usah tambah lagi kaji awak nak. Entah ada yang bertanya, silakan bertanya kawan-kawan lah. Labarati 6 hikmah, ya 6 hikmah malamku. Ke dalam sila ya bu ya. Yang masukan dah bagi aja lah kami juga. Iya bu ya. Baru yang doa bersama. Asih asuh itu istilahnya. Iya bu ya. Di antara doa bersama. Kurang apa kemari. Silahkan kawan-kawan. Encu kau tanya aja lego. Encu mau tanya aja go.
Oh, tutup je doa sudah. Jadi. Ya. Ni Buya awak tutup je doa je Buya. Alah. Alah nak do mantuknya dulu Buya. Alah dah mengantuk abang dong Buya. Ayo. Buya pun lah biar banyak istirahat. Ayo ya. Kita cari kesimpulan-kesimpulan ya. Yo, kita simak ke belakang dulu kita baca kurang-kurangnya saja ya. Yo, Buya jadi Buya. Tadi al-kaunu puluha zulmah. Kesimpulan ya. Alam seluruhnya zulmah. Zulmah itu adamun atau tiada. Wa innama anarahu, yang menciptakannya adalah Allah. Zuhurul haqbihi. Nampak nyatanya Allah padanya. Siapa yang melihat alam tapi tidak menyaksikan di situ, ya Allah. Allah itu bisa jadi af'alnya, bisa jadi asmanya. Zat itu kan paling tinggi. Nah, sebelum atau sesudahnya, maka sungguh telah disilaukan oleh adanya nur. Dan dihijab darinya matahari marifat, nama hijab tebalnya awan. Tak tutup cahaya marifat, dek tabanya awan pengaruh alam. Sehingga tidak nampak orang menciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bukti Allah punya kekuasaan. Allah hijab awak dia sesuatu yang tiada arti. Dihijab dia bayang-bayangkan indah dia. Bayang-bayang malah bisa menghijab. Tapi itu Allah membuktikan kekuasaan. Kemudian mana mungkin Allah itu dihijab, sedangkan Allah itu yang menzahirkan atau yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Mana mungkin Allah dihijab, ianya Allah zahir dalam tiap-tiap sesuatu. Lainnya memandang alam, kau tampak kebesaran Allah. Kemudian mana mungkin Allah dihijab, Allah itu nyata dalam tiap-tiap sesuatu. Nah, itu kesimpulan kajian malam ini ya. Langsung kita mendoa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin. Ila ruhi abaina wa ummahatina wa masyaikhina wa mursyidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna dha'ifun faqawwina. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kuatkan iman dan yakin kami ya Allah. Wa inna zalilun fa'izzana. Sesungguhnya kami hamba-Mu yang hina ya Allah. Muliakanlah kami dengan takwa dan istiqamah. Wa inna jahilun fa'alimna. Kami ini hamba-Mu yang bodoh, tunjukilah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Engkau bukakan pandangan hati kami ya Allah. Pendengaran hati kami untuk selalu ingat berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kami selama ini ya Allah. Kaki salah dalam melangkah, tangan salah dalam membaca, salah dalam memandang. Lidah kami salah dalam berkata, kepala kami salah dalam berpikir ya Allah. Hati kami selalu lalai mengingat-Mu ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ini ya Allah. Kami datang ke pintu ampunan-Mu ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Kami datang ke pintu kasih dan sayang-Mu ya Allah. Jangan Engkau usir kami ini ya Allah. Andaikan dosa kami terbawa mati ya Allah. Andaikan dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Merugilah kami dunia akhirat. Merugi yang tidak mungkin beruntung lagi ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Yang telah bersusah payah mengasuh membesarkan kami ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalas budi, membalas jasa mereka sudah Engkau panggil mendahului kami ya Allah. Semasa hidupnya mungkin kami durhaka ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibunda kami ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya ya Allah.
Mereka lahirkan kami ke dunia ini berjuang antara hidup dengan mati, ya Allah. 2 tahun kami disusukan, ya Allah. Jasa yang belum sempat kami balas, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Kami pandai tulis baca tahu halal dengan haram, ya Allah. Adalah jasa para guru-guru kami, ya Allah. Yang selalu bersabar mendidik kami tanpa mengharapkan apa-apa pun dari kami, ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Istilah detak jantung kami ini, ya Allah, dengan selalu zikir ingat kepadamu, ya Allah. Bimbing kami untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari jurang maksiat, ya Allah. Mudahkan bagi kami setiap yang sulit, ya Allah. Redakan hati kami ini menerima seluruh ketentuan takdirmu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bis-sa'adah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqadana bisu'il khatimah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah anta rzuqna sihatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya mali abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wan naqami bi fadlika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Iya, mudah-mudahan apunlah doa kaswantaku dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sadunya. Dan kaji wak yang semalamku pun mudah-mudahan adalah laki juta wak dan bisa lawak kerajuan aman sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Buya pun tetap sehat, masih bisa aja membimbing kami sadunya. Bisa-bisa wak sobo minggu-minggu satarihnya. Mungkin itu saja dari kami, Bu ya. Kalau ada salah dari kami mohon juga maaf ke Bu ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya, Bu ya, atas ilmu yang lah Bu ya bagikan ke kami sadunya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yuk.